Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ningsi, NPM 719212829. Di sini saya akan membahas terkait UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Apa itu UMKM? Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998. UU Nomor 20 Tahun 2008, pengertian usaha kecil menengah membagi ke dalam dua pengertian, yakni A. Usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Yang B, sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Ciri-ciri usaha kecil. Yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. Yang kelima, sumber daya manusia, pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Dan yang ketujuh, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik, seperti business planning. Contoh, peternakan ayam, itik, dan perikanan. Ciri-ciri usaha menengah. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi pemburuan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contoh, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. Kinerja UMKM di Indonesia. Yang pertama, sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal.
Dan yang kedua, sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Dan yang ketiga, sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Yang pertama, kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu nilai tambah, unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, nilai ekspor. Kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investor di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non-migas nasional telah mencapai 16%. Peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Kementerian Koperasi dan UKM telah mencanangkan berbagai program strategi seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional atau GKN, pengembangan inkubator bisnis, pengembangan dan perluasan pasar produk UMKM. Namun, pemerintah masih luput untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mutu produk sehingga produk UMKM Indonesia bisa diakui secara internasional. Kinerja UMKM di Indonesia dan kontribusinya terhadap kesempatan kerja dan PDB. UKM di negara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri, seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas. Karakteristik UKM di Indonesia adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 hal, yaitu yang pertama, sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi, consumer goods, khususnya yang tidak tahan lama. Yang kedua, mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha. Dan yang ketiga, pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Dan yang keempat, terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal. Liberalisasi otonomi daerah dan peluang bagi UKM daerah. Peranan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi menyangkut pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia, berbangsa dan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat, society well-being, dan keamanan atau kestabilan nasional, national security atau stability. Umumnya masyarakat yang rentan terhadap masalah kesejahteraannya adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemampuan UKM yang berkembang saat ini belum cukup merata kepada seluruh UMKM, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis. Kebijakan pemberdayaan pelaku UMKM merupakan salah satu aspek yang harus diselesaikan. Karena itu, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator dunia usaha harus memberikan arahan yang cukup jelas. Artinya, apabila struktur makro perekonomian di Indonesia terbenahi dan kondisinya semakin membaik, maka UMKM pun menjadi sektor perekonomian yang menjanjikan dari sekedar hanya sebagian lahan penyambung hidup. Dengan terbitnya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah,
Khususnya kabupaten atau kota lebih mempunyai ruang yang luas untuk mengelola rumah tangganya sendiri, sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakatnya. Seiring dengan hal ini, penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan pada tingkat daerah terkecil, namun fungsi dasar pemerintah daerah tetap sebagai fasilitator, regulator, serta motivator. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.